Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak saudara, mari kita bersatu dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, waspada dengan jerat pujian. Nats Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus 10 ayat 17 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang pujian atau yang kita kenal dengan sanjungan, pada umumnya manusia memang senang mendengar atau memperoleh pujian. Tentunya kita pun kalau dipuji orang pasti akan merasa tersanjung, baik itu karena penampilan kita, karena prestasi, atau karena ada kelebihan kita. Tetapi ada banyak orang yang suka membicarakan soal dirinya, kekayaannya, pelayanannya, keluarganya, usahanya, dan sebagainya. Tetapi bukan dasar ingin menyaksikan campur tangan Tuhan serta memuliakan nama Tuhan, melainkan hanya ingin menonjolkan kelebihannya atas orang lain. Nah, hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus yang tidak pernah menonjolkan diri atau bermegah atas dirinya. Ia berkata, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, ketahuilah bahwa sanjungan dunia semu sifatnya. Artinya gampang berubah. Itu juga pernah dialami Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai dengan 20, di mana setelah mereka menyembuhkan orang yang lumpuh dengan kuasa Allah di Listra, penduduk di sana sangat terkesima. Bahkan mereka menganggap Paulus dan Barnabas adalah titisan dewa-dewa. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Paulus dan Barnabas kemudian dipuji-puja sedemikian rupa, sehingga orang banyak di Listra datang berbondong-bondong memberikan persembahan kepada mereka. Tetapi begitu orang-orang Yahudi membujuk orang-orang di Listra agar tidak memihak Paulus dan Barnabas, segera saja mereka berbalik dan melempari Paulus dengan batu. Untungnya Paulus tidak terbuai dengan pujian saudara. Malah ia berkata bahwa mereka hanyalah manusia biasa, pantang baginya untuk mencuri kemuliaan Tuhan bagi kepentingan dirinya sendiri. Saudaraku, waspadalah ketika kita dipuji orang atau disanjung orang, karena kita bisa saja terbuai dan hati kita dapat terjerat dalam dosa kesombongan. Kesombongan dapat membuat kita lupa diri. Sebenarnya pujian ataupun sanjungan itu bukan dosa, saudara. Tetapi ketika respon hati kita salah dalam menanggapi sanjungan orang, kita jadi lupa. Seperti terbang di awan-awan, kemudian pikiran kita dipenuhi dengan kebanggaan pada diri sendiri dan menganggap apa yang telah kita capai itu karena kekuatan kita. Maka kita bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan. Alkitab jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Jadi apakah kita boleh mendapatkan pujian? Boleh saudara, itu sangat bagus. Justru pujian adalah pengakuan orang lain yang melihat bahwa kita memiliki potensi. Pujian dapat memotivasi kita untuk lebih lagi bersemangat. Pujian dapat membuat kita mengerjakan sesuatu lebih baik lagi ke depan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 27 ayat 2, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Ini menunjukkan bahwa tidak masalah kita menerima pujian dari manusia. Lalu bagaimanakah seharusnya sikap kita terhadap pujian atau sanjungan agar kita tidak terjerat ke dalam dosa kesombongan? Pertama, menyadari bahwa kelebihan kita adalah anugerah dari Tuhan. Yeremia 9 ayat 23-24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya.
Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, bagaimanakah seharusnya sikap kita terhadap pujian agar kita tidak terjerat ke dalam dosa kesombongan? Menjaga diri agar tetap rendah hati. Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati mengakui bahwa Tuhan yang melakukan semua kebaikan ini, bukan saya. Dan ketiga, bagaimanakah seharusnya sikap kita terhadap pujian agar kita tidak terjerat ke dalam dosa kesombongan? Menyadari bahwa Tuhan yang memegang kendali. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudaraku, ketika kita menyadari bahwa di atas segala kemampuan, kelebihan dan kesuksesan kita, ada Allah yang memegang kendali, ada Allah yang memampukan, dan ada Allah yang berkehendak atas setiap keberhasilan, maka Kristus akan menjadi sepenuhnya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk kami waspada terhadap jerat pujian. Firman-Mu berkata bahwa kami boleh saja menerima pujian atau sanjungan dari manusia, tetapi kami harus lebih lagi menyadari bahwa kami harus bermegah di dalam Tuhan. Penuhilah kami dengan roh kerendahan hati ya Bapa, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.